Harlan Sanders. Sejak kecil Pak hidup menderita, bapaknya kerja serabutan, ibunya itu kerja di luar rumah membantu bapaknya karena ekonominya lemah. Di rumah dialah ibu rumah tangga, makanya dia bisa masak. Ya, dia bisa masak karena sejak kecil dialah yang ngurusin rumah, ngurusin adik-adiknya masak itu dia. Usaha apa-apa sudah sering gagal Pak, kerja apa-apa sering gagal. Dari tentara 1 tahun dikeluarin. Ya. Thomas Alva Edison yang percobaan sampai 10.000 kali begitu Pak. Silahkan nanti dibuka. Pernah cuma sekolah Pak, cuma 4 bulan Pak. Sekolahnya cuma 4 bulan. Kenapa? Dikeluarin dari SD-nya, dianggap kata kepala sekolahnya ini anak idiot. Coba Pak. Derita kayak apa orang sejak kecil dianggap orang idiot. Maka ibunya nggak pernah kirim ke sekolah karena nggak dianggap anak idiot. Masya Allah, dan dia punya masalah pendengarannya Pak. Jadi pendengarannya nggak normal seperti kita ini. Jadi sejak kecil sudah punya masalah Pak. J.K. Rowling, sang penulis novel itu yang luar biasa tadi itu, terjual 500 juta kopi itu, berturut-turut penderitaannya Pak. Begitu ibunya meninggal, langsung dicerai suaminya, maka dia ekonominya tidak punya ekonomi. Bahkan pernah rumahnya itu dipotong listriknya. Masya Allah Pak. Tagihan utangnya banyak. Dia ini Pak orang modern, orang sekarang masih hidup orangnya. Tapi ketika dia nulis itu Pak, dia tidak bisa nulis komputer, tidak punya komputer, listrik aja nggak ada. Itu novel Pak diketik manual begini. Hari gini masih ada yang begini, ya Masya Allah. Maka begitu ditolak sekali biasa saja. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sekalian, selalu kita awali pertemuan kita dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan banyak kenikmatan pada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan dengan kenikmatan itu Allah izinkan kita hari ini menjalani puasa Ramadan 1445 Hijriah. Sama-sama kita berdoa selalu kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kalau kita membaca riwayat kehidupan orang-orang sukses, orang-orang besar dalam bidang apapun itu, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa ada benang merah antara orang-orang itu. Mereka punya kesamaan di antara mereka. Mereka orang-orang itu sampai pada posisi yang sekarang ini kita kenal, menjadi orang berprestasi hebat dalam bidang apapun itu. Mereka itu punya yang namanya grit. Apa itu? Bahasa Indonesia padanannya adalah ketabahan, yaitu karakter mental yang menunjukkan ketahanan, keteguhan untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup. Kegagalan, penolakan, mereka menerima itu dengan biasa dan bisa melalui itu dengan biasa. Yang orang lain barangkali sudah tidak mampu melampauinya. Mereka punya ketabahan di atas rata-rata. Mari kita lihat. Silakan Pak. Ya makanya susah ini. Saya kalau
Kabelnya panjang nggak Pak? Pendek. Oh ya. Kenal nama rumah makan ini Pak? Kenal kan? Ya, bahkan dulu sering makan barangkali ya. Ya, ya sering lewat doang. Kasihan deh lu. Kita semuanya tahu ini rumah makan sangat banyak di Indonesia, ratusan. Di dunia data terakhir itu beberapa tahun yang lalu itu sekitar 10.000. Bayangkan Pak, punya rumah makan 10.000 Pak. Itu kalau sehari mengunjungin satu Pak, itu 30 tahun, 35 tahun baru ketemu lagi yang pertama Pak. Ya, kita itu punya rumah makan satu. Saya pernah punya rumah makan beberapa kali. Itu aja sudah ini ya. Udah bangganya semua, dipamer-pamerkan gitu. Ini orang punya 10.000 Pak. Ya. Tapi dia pernah bicara, di quote-nya sangat terkenal, kutipan kalimatnya. Memang enak orang melihat saya punya rumah makan banyak seperti ini, tapi orang tidak pernah tahu perjalanan kehidupan saya. Mari kita lihat. Bapak-bapak, namanya orang ini yang punya adalah terkenalnya Kolonel Sanders. Nama lengkap aslinya Harlan Sanders. Kolonel itu julukan orang-orang karena dia pernah jadi tentara. Di antara sekian banyak yang dia lakukan, ini adalah usaha yang terakhir dan didirikan ketika dia usianya sudah 60 tahun. 60 tahun Pak baru mulai ini. Ya. Awalnya dia itu jualan ayam goreng yang ketengan itu Pak. Nah, recehan gitu. Satu, tidak pakai rumah makan. Dan orang banyak yang beli, semua bilang ini ayam gorengnya enak. Maka dia berpikir, ini mesti saya besarkan. Nah, maka dia kemudian gimana caranya supaya ini besar? Dia nyari partner, kan begitu Pak ya, cari pasar. Dia datang ke rumah makan, dia tawarkan, ini saya punya resep ayam goreng, kata konsumen saya enak, ayo kerjasama. Nggak mau Pak, ditolak. Cari lagi Pak rumah makan, ini saya punya resep enak, ayo kerjasama. Ditolak. Nyari lagi, ditolak, 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 terus berapa kali Pak? 1009 kali Pak. Bayangkan, ada orang punya ketabahan kayak begitu. Saya barangkali Pak, sudah 5 gitu aja, ini bukan rezeki saya, barangkali ganti barangkali ya. Orang kok sampai 1009 kali. Bahkan dia cerita, dia pernah tidur di pinggir jalan Pak, hanya untuk nyawarkan ini, sampai keluar kota Pak. Di titik 1010 barangkali itu, ketemulah orang yang mau, dan akhirnya sekarang jadi besar. Kalau dia berhenti di angka misalnya 500, nggak kenal kita sekarang namanya Harlan Sanders, nggak kenal kita namanya KFC. Ya, ada orang punya ketabahan yang begitu. Ditolak sampai 1000 lebih, dia tahan aja. Yang kedua, ya barangkali fotonya nggak populer, tapi produknya populer. Semua kita belajar pakai bola lampu listrik. Ya, sang penemu bola lampu listrik, namanya siapa Pak? Thomas Alva Edison. Ya, kita hanya menggunakan jasanya, tapi tidak tahu bagaimana prosesnya dia. Dia meyakini bahwa kalau ada listrik dilalui ke kawat, maka nanti bisa bersinar. Ya, dia meyakini itu. Maka dia masuk bengkelnya. Kan tidak seperti sekarang, bengkel itu canggih ya. Kan diketok-ketok pakai tangan gini beberapa tahun yang lalu. Dicoba, tidak bisa. Wah, ini salah barangkali. Nyari logam lain. Diakali lagi, dicoba lagi, ada di sini enggak nyala. Coba lagi, enggak nyala lagi. Coba lagi, enggak nyala lagi. Coba lagi, enggak nyala. Coba lagi, enggak nyala. Coba. Berapa kali Pak? 10.000 kali dia nyoba Pak. Bayangkan itu. Ya. Saya tadi ngomong coba gagal, kan cuma berapa kali, bapak-bapak sudah bosan dengarnya kan. Padahal dia melakukannya itu, ngalami itu. Sampai 10.000 kali itu dicoba. Lebih dari 10.000 baru ketemu. Masya Allah, kok ada orang manusia kayak begini, sudah gagal sampai 1000, kok bertahan aja. Ya. Ini orang-orang luar biasa, punya ketabahan luar biasa. Next. Ya. Ya.
Barangkali anak-anak kita pernah nonton filmnya atau punya novelnya. Ini yang modern. Ini novel Pak, buku novel ya. Sudah pasti pernah sudah dengar ini. Terjualnya 500 juta kopi, 500 juta buku Pak. Diterjemahkan dalam ratusan bahasa di seluruh dunia. Coba kalikan aja, satu itu 100.000 Pak. Pernah saya kalikan Pak. Itu langsung nggak muncul angkanya, kebanyakan. Saya bagi 1 miliar Pak, masih ketemu 5 juta miliar. Saya bagi lagi 1.000 triliun, 5.000 triliun penjualannya Pak. Masya Allah, ada orang jual buku 5.000 triliun. Kalau dia royalti penulis itu 10%, berarti penulisnya dapat 500 triliun Pak. Masya Allah Pak, perempuan Pak. Tapi kita kan cuma dengar ininya sudah. Iya, Bapak, ini buku begitu dia nulis, kirim ke penerbit, ditolak. Kirim lagi, tolak lagi. Kirim lagi, tolak lagi. Bapak Ibu, saya penulis, saya tahu bagaimana rasanya orang ditolak penerbit. Bapak, kita ngirim ke penerbit begini itu, jawabannya paling cepat Pak, setengah tahun. Itu cepat Pak. Dan kita tidak boleh ngirim ke 2 penerbit gini ya. Misalnya ini saya kirim ke penerbit A ke penerbit, nggak boleh. Karena penerbit itu punya pertemanan. Kalau dikirim ke 2 tempat yang sama, nanti terbitnya bareng, itu nama kita jadi blacklist. Ya, mereka tahu ini, oh ini dikirim pesan ini, tidak boleh Pak. Ya, berarti sekurang-kurangnya pernah saya juga buku saya sampai terbit itu 2 tahun Pak. Ya, pakai angka saja yang misalnya setengah tahun paling gampang. Ya. Dia pernah ditolak 13 kali, berarti kali 13, 6,5 tahun dia nunggu Pak. Kok ya masih betah gitu? Ya, kok nggak ganti saja, udahlah, ini lupakan saja. Ya, tapi dia mampu menunggunya Pak. Masya Allah. Teman-teman sekalian, ini orang-orang yang punya ketabahan yang luar biasa. Next Pak. Sekarang yang lebih penting Pak. Bagaimana kok ada orang-orang bisa punya ketabahan seperti ini? Ya, Bapak, mereka tidak terlahir dengan langsung punya karakteristik, punya sifat tabah begitu, tidak. Mereka jadi begitu itu Pak, Ibu, barangkali ada Ibu, nggak ada ya. Jadi mereka itu jadi orang begitu karena mereka telah melalui dididik oleh kehidupan dengan kesulitan yang berjilid-jilid, masalah yang berulang-ulang berkali-kali, penderitaan yang bertumpuk-tumpuk. Jadilah mereka yang punya orang yang punya ketabahan luar biasa itu. Ya, makanya selalu saya sampaikan kemana-mana, terutama kalau saya datang ke Solo. Ingat Bapak-Bapak sekalian, kesulitan membuat melahirkan orang kuat. Itu rumus Pak. Kemudahan melahirkan orang lemah. Ya, nanti kita lihat, beranikah kita praktek seperti itu untuk anak kita? Ya, rumusnya gitu Pak. Kesulitan melahirkan orang kuat, kemudahan melahirkan orang lemah. Itu pasti. Harlan Sanders, sejak kecil Pak hidup menderita, bapaknya kerja serabutan, ibunya itu kerja di luar rumah bantu bapaknya karena ekonominya lemah. Di rumah dialah ibu rumah tangga, makanya dia bisa masak. Ya, dia bisa masak karena sejak kecil dialah yang ngurusin rumah, ngurusin adik-adiknya, masak itu dia. Usaha apa-apa sudah sering gagal Pak, kerja apa-apa sering gagal. Dari tentara 1 tahun dikeluarin. Ya. Thomas Alva Edison yang percobaan sampai 10.000 kali begitu Pak. Silahkan nanti dibuka. Pernah cuma sekolah Pak, cuma 4 bulan Pak. Sekolahnya cuma 4 bulan. Kenapa? Dikeluarin dari SD-nya, dianggap kata kepala sekolahnya ini anak idiot. Coba Pak. Cerita kayak apa orang sejak kecil dianggap orang idiot. Maka ibunya nggak pernah kirim ke sekolah karena nggak dianggap anak idiot. Masya Allah, dan dia punya masalah pendengarannya Pak. Jadi pendengarannya nggak normal seperti kita ini. Jadi sejak kecil sudah punya masalah Pak. J.K. Rowling, sang penulis novel itu yang luar biasa tadi itu, terjual 500 juta kopi itu,
berturut-turut penderitaannya Pak. Begitu ibunya meninggal, langsung dicerai suaminya. Maka dia ekonominya tidak punya ekonomi. Bahkan pernah rumahnya itu dipotong listriknya. Masya Allah Pak. Tagihan utangnya banyak. Dia ini Pak orang modern, orang sekarang masih hidup orangnya. Tapi ketika dia nulis itu Pak, dia tidak bisa nulis komputer, tidak punya komputer, listrik aja nggak ada. Itu novel Pak, diketik manual begini. Hari gini masih ada yang begini. Ya, Masya Allah. Maka begitu ditolak sekali biasa saja. Itulah, ya. Next Pak. Ya. Jadi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini Pak, itu membuat kita menjadi lebih kuat. Dan ketabahan ini Bapak-bapak, teman-teman jamaah yang dirahmati oleh Allah, dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Kita kalau tidak punya ketabahan Pak, bubar hidup ini Pak. Ya. Pendidikan misalnya, kita semua pernah sekolah. Kalau bapak-bapak nggak tabah, diomelin gurunya bagaimana ngerjakan tugas itu, ya nggak tamat Pak kita. Ya kan nggak enak sekolah itu, nggak enak. Ya. Semakin tinggi sekolahnya, semakin tidak enak Pak, semakin berat, semakin susah. Ya. Maka hasilnya juga semakin bagus kalau kita semakin banyak. Contohnya, kenal kitab ini kan Pak ya? Bulughul Maram, Fathul Bahri, ya kan? Ya. Penulisnya siapa Pak? Udah ada di atas namanya. Siapa nama penulis Pak? Ibnu Hajar Asqalani, ya. Pernah baca riwayatnya Pak? Kenapa dinamakan namanya Ahmad bin Ali? Tapi terkenalnya dengan Ibnu Hajar. Anaknya Hajar apa Pak? Hajar Aswad tahu Pak? Hajar Aswad batu hitam. Kalau Hajar ya batu. Ibnu Hajar anaknya batu. Dia menamakan dirinya anaknya batu. Kenapa? Begini ceritanya. Ini masih muda ketika Ibnu Hajar ini, Ahmad bin Ali itu masih muda. Dikirim orang tuanya kalau kita sekarang ke pesantren. Ya, belajarlah di pesantren. Dia ini Pak dikenal santri paling bodoh di santri pesantren itu. Beberapa riwayat menyampaikan 20 tahun atau 40 tahun dia belajar, nggak ada perkembangan apa-apa. Jadi dia paling tertinggal, hafalannya paling jauh. Sampai suatu ketika dia putus asa. Dia lapor ke kiainya, kalau di tempat kita gitu ya, ulamanya. Pak Yai, saya mau pamit saja ya. Memang kenapa? Saya ini sepertinya sudah nggak cocok di sini. Saya ini pelajaran saya paling ketinggalan. Setelah berulang-ulang mohon begitu, akhirnya diizinkan sama Pak Yai. Pulanglah dia, sudah menyerah. Di tengah jalan hujan, dia berteduh nyari tempat teduh, ketemunya gua. Begitu dia masuk gua, nggak kehujanan, dia dengar suara. Kok ada suara air netes di dalam gua? Di mana? Ya di dalam tanah itu kan ada sungainya juga kan Pak. Dia cari, ternyata itu ada air netes. Dia cari Pak sampai ketemu. Itu netesnya ke batu. Itu berarti sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu Kak. Itu batunya itu sampai mau bolong Pak, kena tetesan itu. Dia kemudian mikir, lah kalau batu saja ditetesi air bisa sampai begini, sudah hampir berlubang. Masa otak saya kalah sama batu ini? Nggak jadi pulang Pak, balik lagi. Ya, terus belajar lagi. Sekarang jadi ulama besar. Kita semuanya menggunakan kitab-kitab ini di tempat saya. Bulughul Maram itu sebulan sekali. Kalau dia putus asa, nggak punya ketabahan, ya selesai, nggak punya ini. Next. Karir juga begitu Pak. Ya. Kalau kita mau karirnya naik, anak-anak kita nanti harus tabah itu, diuji apapun perusahaan harus terima itu dengan lapang dada. Nanti karirnya naik. Saya punya teman Pak di grupnya Pertamina, adik kelas saya. Beberapa tahun yang lalu dia ini ya sering dekat dengan saya, sering curhat. Dia ini menurut satu orang perusahaannya Pak, dia ini dibuang oleh perusahaan Pak, ditaruh di Nusa Tenggara Timur Pak. Wong aslinya di Jakarta kok ditaruh di Nusa Tenggara Barat atau Timur, saya lupa. Nusa Tenggara pokoknya. Ya itu perusahaan yang ya anak perusahaan itu ya ecek-ecek lah, itu dibuang gitu. Dia dari manajer dibuang ke sana. Dia bilang ke telepon saya, kata orang-orang saya dibuang Mas, saya nggak peduli, saya bekerja sungguh-sungguh aja gitu. Ya, yang penting saya tetap bekerja ya, walaupun semua orang bilang saya ini saya dibuang ya.
Apa yang terjadi, Pak? Sekarang dia jadi direktur utama grup, salah satu grup Pertamina, anak Pertamina. Direktur utama, masih ada orangnya. Ya. Kalau dia putus, sudahlah saya dibuang, dia keluar. Hari ini mungkin dia nggak jadi direktur utama. Ya. Next, Pak. Kesehatan, Pak. Sama. Orang yang hari ini badannya sehat di usia-usia yang di 70, 60 tahun, pasti itu sudah menderita banyak, Pak. Orang bisa sehat itu harus selalu konsisten menjaga olahraganya, geraknya, makanannya harus dijaga terus begitu. Bertahun-tahun itu baru sekarang kita lihat enak ya. Bapak itu masih sehat ya usianya. Iya. Bapak mertua saya sekarang 85 tahun, Pak. Masih sehat, Pak. Rumahnya di Perumahan Kenari masih ada. Rumah saya itu pakai motor, Pak. Ya, kemana-mana masih pakai motor. Saya itu sering saya cegah, tapi tahu-tahu bilangnya, kalau bilang pasti nggak boleh sama anak-anak gini kan. Bilangnya itu sesudah gitu, Mbak baru dari Junction. Naik apa, Mbak? Naik motor, ya? Wong saya ini ke Junction aja mikir, itu orang tua sudah 85 tahun naik motor, Pak, ke Junction. Dari Cilengsi lah, masih naik motor. Ya, Masya Allah. Tapi beliau pernah bilang, Mbah ini berhenti makan malam sejak usia 40 tahun. Jadi beliau tidak mau makan di atas jam 7 sudah nggak mau makan, Pak. Makan malam itu kan nggak sehat kan, Pak. Tapi siapa yang bisa menghentikan kebiasaan kita makan malam? Kita itu traktiran itu di atas jam 9 kan? Ya, maka melihatlah kondisi ini. Orang yang bisa sehat itu karena berpantang bertahun-tahun. Ya. Pantangan itu yang bisa merusak kesehatan kita itu. Kan yang enak-enak semua kan, Pak? Iya kan? Lemak, santan, yang gurih-gurih, yang gorengan-gorengan, itu yang enak semua itu. Ya, bertahun-tahun orang yang bisa sehat itu karena berpangkat itu. Masya Allah. Kalau tidak punya ketabahan, Pak, ya pastilah gugur kesehatan kita. Ya. Next. Termasuk di dalam keluarga, Bapak-bapak ya. Kita ini bisa selamat, keluarga kita bisa ini karena kita punya ketabahan terhadap godaan-godaan. Yang namanya rumah tangga itu ekonomi kadang naik, kadang turun. Yang masalah itu kalau kita nggak tabah, Pak, bubar ini. Iya kan? Apalagi kita ini semua jujur saja, Mak, ya, jujur saja. Kita ini dulu ketika masih muda kan punya impian-impian baik istri maupun suami, ya kan, Pak ya? Bahwa istri ideal itu kayak begini. Istri juga begitu. Suami ideal itu begini. Begitu kan, Pak? Loh, kok begini? Iya kan? Kalau kita ini nggak punya ketabahan untuk tetap bertahan, ini bubar, Pak. Apalagi sekarang pakai ada grup WA, SMA itu yang ketemu mantan begitu. Waduh, rek, gitu kan? Bubar ini sudah alamat. Iya kan? Maka itu butuh ketabahan yang luar biasa dalam bidang apapun. Next. Nah, teman-teman sekalian, bersyukurlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kepada kita setahun sekali yang namanya Ramadan. Ramadan itu oleh para ulama disebut syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Pasti selain tujuan utama ketakwaan, ada hal-hal baik yang Allah kehendaki dari puasa ini. Dan intinya salah satu yang ingin saya sampaikan hari ini, bahwa Ramadan itu, Pak, salah satunya adalah latihan membentuk ketabahan. Mari kita lihat di dalam Ramadan 1 bulan penuh ini, Pak, mari kita lihat betapa tidak enaknya hidup ini. Nggak ada enak-enaknya. Wong jam 4 itu loh enak-enaknya tidur, kok disuruh bangun. Yang nggak biasa itu kan penderitaan itu, Pak. Ya, anak kita itu dibangunkan jam 4 sudah lama, nggak usah sahur gitu. Maunya kan puasa nggak pakai sahur itu. Nggak enak bangun jam segitu itu, jam setengah 4, jam 4, nggak enak. Tapi kita jalani, apalagi siang, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri. Lu malam sudah capek-capek diajak taraweh lagi, Masya Allah. Ya, mana imamnya panjang lagi ya. Ya besoknya langsungnya Pak DKM itu jangan diundang lagi, kenapa panjang banget itu ya. Lo habis gitu mau pulang gak, Pak tadarus dulu. Masya Allah, ini kapan istirahatnya?
Selama sebulan itu kita dibikin menderita begitu itu. Dan tiap tahun kita ketemu lagi. Ya, tapi ingat bahwa sekalian, kesulitan melahirkan orang kuat. Penderitaan ini yang harus kita jalani sampai tuntas. Supaya kita ini punya ketabahan, sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala sebulan ini menderita. Masa nggak lahir ketabahan yang itu kita butuhkan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan ini. Kita butuh ketabahan itu dan itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Next, Pak. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sering kita baca itu, barangkali sering dibaca imam di bulan-bulan ini. Belakangnya itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Ya. Puasa itu ada dampak baiknya, selain memang target kita itu ketakwaan, tapi ketika kita berpuasa ada banyak kebaikan. Sudah banyak sering kita baca bahwa salah satunya kesehatan fisik kita ini menjadi baik kalau kita berpuasa. Ya, saya ini punya asam lambung, Pak. Ya, tapi selama Ramadan begini, Pak, justru nggak pernah ada keluhan asam lambung. Bapak-bapak yang punya asam lambung, Ramadan itu kita nggak ada keluhan itu, aneh kan? Ya. Oh, nggak makan kok malah aman gitu. Ya. Itulah puasa yang kita kadang berat menjalani itu, kok rasanya ini bertentangan dengan kesehatan, tapi malah kita jadi sehat. Dan salah satu kesehatan mental kita. Ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Next. Nah, pertanyaannya Bapak-bapak. Ini puasa yang keberapa selama kita kena kewajiban puasa? Pak Tua, berapa Pak? Sudah berapa kali Pak? Jenengan balik misalnya 15 tahun. Berarti ketahuan nanti usianya, jangan dijawab, nanti rahasia ya. Ya kalau kita 30 tahun saja sudah 15 kali. Ya kan? Kalau 40 tahun sudah 25 kali. Yang 50 tahun 35 kali sudah dilatih oleh Allah berkali-kali. Maka harusnya hari ini Pak, kita punya ketabahan mental yang luar biasa dan mestinya hidup kita lebih baik dari kemarin-kemarin. Karena kita sudah punya ketabahan, artinya menghadapi situasi sulit itu enteng saja. Nah, biasa. Orang itu Pak kalau sudah mengalami penderitaan yang berat Pak, melihat penderitaan dia itu menjadi lebih ringan. Ya, bapak saya almarhum itu Pak, sudah pernah kena penyakit yang berat-berat itu. Bahkan beliau pernah bilang ke saya gini, ketika saya masih kuliah, Bapak ini nak, kalau uang berobatnya itu ditabung, sudah bisa beli 8 rumah kali dia. Sakitnya berat-berat Pak. Saya masih ingat. Bapak saya itu pernah sehari itu Pak harus diinjeksi 2 kali Pak, tapi tidak dirawat. Jadi pagi ini datang ke puskesmas, nah, pulang, sedang bapak saya kuliah SD, pulang sore sini sebelah kiri, jadi menyilang gini Pak, besoknya sini Pak, sorenya sini, terus gitu Pak. Saya lupa sama 1 bulan atau 2 bulan, tiap hari Pak. Ya, saya nggak tahu sakit, saya masih lupa itu sakit apa ya. Tapi kalau kena sakit lagi Pak, itu bapak saya tidak ini, mukanya ini tidak ada keruh-keruhnya Pak. Bapak saya pernah, saya tidak tahu sakit apa, tidak bisa jalan itu Pak 3 bulan. Bahkan itu ke kamar mandi, kalau jauh bilang ngesot Pak, jalan ngesot itu loh. Sholatnya di rumah, iya. Saya lagi di Malang. Saya biasa giliran sama kakak saya gantian pulang. Begitu saya mau pulang, saya pamit kakak saya mau pulang, ya cepetan pulang. Tumben, kayak ngusir gitu. Bapak lagi sakit. Loh, kapan? Kan nggak ada telepon, nggak ada HP saat itu. Berarti kakak saya tahunya kan 1 bulan yang lalu. Iya, saya kan pulang bulan lalu. Bapak saya, kok nggak bilang ke saya? Nah, kata bapak nggak boleh bilang. Masya Allah Pak. Begitu sampai rumah Pak, saya itu membayangkan bapak lihat bapak saya senyum-senyum aja. Bapak udah 3 bulan. Senyum-senyum aja, biasa aja, santai saja, ya. Nanti juga sembuh ya. Dan bapak-bapak, kalau ada saudaranya sakit, kalau bapak saya yang ngomong semuanya nurut, karena sudah pernah sakit. Ya, kakaknya sekalipun sakit di rumah sakit, ditungguin. Ah, mas, sudah.
Nanti lewat, nanti sembuh. Ya, yang dikasih tahu walaupun lebih tua manggut-manggut aja Pak. Yang ngomong itu lebih pernah sudah derita dari itu. Coba saya yang ngomong. Pak De, sabar, mangke gimana niku lewat mawon. Enak aja kon ngomong ya kan. Saya kan belum pernah merasakan derita itu. Kalau orang yang sudah pernah ya orang yang anut aja gitu ya. Nah, kita sudah berapa kali merasakan penderitaan puasa. Maka hari ini mesti kualitas kehidupan kita mesti lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, next Pak. Kita coba belajar dari, kita semua sudah tahu ya, ada makhluk yang mengalami puasa juga, namanya ulat, berpuasa melalui kepompong, jadinya kupu-kupu ya. Puasa itu yang bentuknya makhluk ini adalah kepompong. Kepompong itu nggak makan, nggak minum Pak, selama beberapa hari ya. Ulat diproses melalui puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahirlah kupu-kupu. Ulat itu Pak, kan bisanya cuma berjalan merambat. Melalui puasa, maka lahirlah makhluk baru yang kemampuannya jauh lebih baik daripada ulat. Namanya kupu-kupu. Ulat itu mayoritas banyak orang itu jijik. Tapi saya belum pernah ketemu orang jijik sama kupu-kupu Pak. Iya kan? Ulat itu paling rakus Pak, makannya satu pohon. Lah kupu-kupu Pak, makannya gimana? Terserah dia. Mau makan di mana hari ini, ya kan? Maka lahirnya makhluk baru ini meningkatkan kualitas kehidupan kita, dia dan kemampuan dia meningkat, kualitas hidupnya dia meningkat. Maka puasa harusnya begitu Pak. Kalau kita sudah puasa belasan kali, kok ternyata kualitas diri kita, kehidupan kita kok tetap saja jangan-jangan ada yang salah dengan proses yang kita jalani selama bulan Ramadan. Bapak-bapak, proses ulat jadi kepompong ini Pak, jangan pernah dipotong Pak. Kalau dipotong tidak jadi kupu-kupu Pak. Ya, atau bagian akhir kalau sudah jadi kupu-kupu ya, misalnya kita melihat ada kepompong nih, terus di dalamnya itu sudah kelihatan kupu-kupunya, kan ada kepompong yang transparan itu kan Pak ya, kita bisa lihat tuh, ini sudah jadi kupu-kupu ini ya. Jangan coba-coba dibelah Pak, karena belum selesai prosesnya. Kenapa? Kalau Bapak belah itu nanti jadinya kupu-kupu, jadi hidup. Tapi ingat Pak, dia jadi kupu-kupu yang tidak pernah bisa terbang selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Dia cuma hidup merambat aja seperti ulat. Dia tidak berubah, memang berubah, tapi kualitas yang diharapkan tidak muncul dari itu. Itulah proses kepompong itu, jangan pernah dipotong. Sama dengan puasa ini Pak, jangan coba-coba dihilangkan sebagian-bagian tertentu supaya kita lebih enak, nanti tidak maksimal hasilnya. Mari kita lihat selama Ramadan, next Pak ya, selama Ramadan Pak, betapa banyak situasi-situasi yang sulit yang kita hadapi. Dan mayoritas sebagian besar orang gagal melewatinya. Biasanya yang dianggap remeh, ya, bahwa Pak, paling berat kapan Pak situasi puasa itu, dan menurut bahwa banyak orang tidak berhasil melewatinya. Kapan itu? Ya, saya sering mengamati banyak orang gagal ketika ba'da sholat subuh. Ya, mayoritas orang setelah sahur, sholat subuh masih datang. Setelah sholat subuh apa ngapain Pak? Nah itulah dia kesalahannya. Tapi nggak enak, itulah penderitaan yang harus dilewati. Kan kita semua sudah tahu sholat tidur ba'da subuh itu tidak bagus secara kesehatan. Bahkan Rasulullah bilang mendoakan kita ketika pagi hari. Kita didoakan Rasulullah sudah dapat keberkahan pagi hari, loh kita malah tidur. Bapak, saya itu kan kalau pagi memang rutin, kadang kalau nggak jalan ya goes sama istri saya. Ya kemarin tetap goes, saya habis ngisi di Al-Muhajirin, saya goes sama istri saya. Nggak ketemu orang Pak. Ya, nggak ketemu orang sama sekali. Lo mau punya ketabahan seperti apa melawan bantal aja kalah?
Ya, Bapak-bapak sekalian, tidur setelah subuh itu tidak bagus secara sisi apapun. Saya punya seorang ustadz saya di Jawa Timur, dia seorang pengobat alternatif, penyembuh alternatif. Saya pernah mengadukan saudara saya yang kena diabetes. Ustadz, ini kakak saya, kakak sepupu lagi kena diabetes. Apa jawabannya? Itu tolong berhenti kebiasaan buruk. Apa Ustadz? Sering tidur setelah subuh itu. Ya, saya nggak minta penjelasan, langsung saya bilang aja, Mas, sampai nggak boleh tidur setelah subuh. Ya, pantangan kata guru saya itu. Maka jangan tidur setelah subuh, Mak. Ya, itu tidak baik secara kesehatan. Ya, tidak baik. Tapi ini banyak yang gagal. Ya, kita ini nggak tidur kan karena pengajian di sini ya. Kalau pulang yang ngantuk ya. Ya, next. Ya, ini lagi saat-saat yang kritis. Ya, tahan diri ketika berbuka puasa. Semuanya sudah tahu, ilmunya sudah jelas sekali, sudah sering. Rasulullah itu berbukanya pakai apa, Pak? Pakai apa? Ya, berapa jumlahnya? 3. Terus habis itu minum air kan? Ya, kita praktekkan. Iya, tapi ditambah lagi kan? Nah, 3 mangkok, 3 piring, ya. Masya Allah, ya, sering saya sampaikan ya. Kita sudah diajari Rasulullah bagaimana kita bisa menampung ketabahan. Wong kita buka puasanya nggak pernah bertambah-tambah, kita langsung royal gitu puasa itu. Bagaimana kita pernah merasakan penderitaan? Kan teorinya Pak, teorinya Ramadan itu belajar apa Pak? Belajar prihatin kan? Katanya merasakan derita orang miskin. Ya, tapi mari kita lihat praktek keluarga kita selama Ramadan. Kita ini jadi orang miskin atau jadi orang kaya, Pak? Iya, tanyakan kepada istri kita. Selama Ramadan ini belanjanya turun atau naik, Pak? Ayo, silakan dicek. Turun atau naik, Pak? Bagaimana kita belajar prihatin, belanjanya makin naik. Yang kemarin nggak makan, kita makan hari ini. Selama sebelum Ramadan, berapa kali sebulan bapak-bapak makan kolak? Sebelum Ramadan? Nggak pernah. Kasihan deh. Sekarang berapa kali? Tiap hari. Apa aja ada di rumah kita itu. Mau belajar ketabahan kayak apa? Wong kita itu mau disuruh prihatin, malah koyak-koyak. Ya, bukan tidak boleh, tapi inilah proses pendidikan yang harus kita jalani. Supaya kita jadi orang yang punya ketabahan. Kita mampu melaksanakan, tapi kita tahan. Itulah proses belajar supaya kita menjadi orang yang hebat. Dari itu 1 bulan kita harus jalani. Ya, next Pak. Ya, terawih apalagi? Ya. Kalau kita mau belajar penderitaan Pak, terawih itu makin panjang atau makin pendek seharusnya yang kita pilih. Kan mau belajar menderita. Iya. Saya itu dulu mahasiswa, masih mahasiswa ini sama teman-teman di Malang. Terawih itu pilih-pilih Pak. Mau ikut yang NU itu memang bacaannya pendek-pendek. Tapi kan 23. Enggak, nyari yang Muhammadiyah. Cuma 11. Tapi suratnya panjang-panjang Pak. Aduh sama aja ini. Akhirnya apa? Bikin terawih sendiri. 11 rakaat pendek-pendek, gak NU, gak Muhammadiyah. 12 sudah gak ngikut siapa itu. Ya, maka pernah teman saya itu bikin terawih Pak, ngundang ustadz. Belum takbir ustadznya sudah dibilang, Ustadz jangan panjang-panjang ya. Belum udah dipanjang, jangan panjang-panjang. Ya, langsung. Ya, ustadznya langsung pinter. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Loh, alif lam mim toh. Rakaat keduanya alif lam ra. Allahu akbar. Itu habis sholat Pak, itu semuanya ketawa. Ustaz kebangetan. Tadi katanya mau yang cepet. Kalau paling panjang itu kaf ha ya ain, soal itu paling panjang suratnya. Ya Allah. Ya. Bapak, inilah penderitaan yang harus kita alami. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, itu harus kita cari supaya kita punya ketabahan. Ya. Maka
Pak nanti undang yang panjang 1 juz gitu. Begitu salam kok habis jamaahnya ini. Ya, kita itu di tempat saya itu beberapa tahun kan setengah lembar itu. Kemarin kok jadi pendek. Saya kan jarang di situ. Ya Bi, anak saya bilang, ibu-ibu protes. Lah kok protes kok dituruti aja ya, nggak mau ya. Inilah proses pendidikan yang harus kita lewati. Ya, penderitaan itu harus kita rasakan supaya kita punya ketabahan. Next, Mbak. Dan Bapak-bapak, anak-anak kita hidupnya masih panjang. Maka di Ramadan saya ingat karena di share beliau pamfletnya yang lalu saya pernah ingat membaca bahwa anak-anak kita ini akan berhadapan dengan situasi yang lebih sulit daripada kita. Kalau mereka ingin jadi orang sukses, maka mereka harus punya ketabahan di atas bapaknya, orang tuanya ini. Kalau pengen jadi orang hebat, kecuali kalau pengen jadi orang biasa-biasa saja, maka anak-anak harus belajar puasa dengan cara yang sesuai dengan umurnya tentu saja. Ya. Anak-anak harus belajar puasa karena mereka butuh ketabahan itu. Next, Mbak. Bapak-bapak sekalian, pernah kenal istilah ini kan? Generasi stroberi. Ya, inilah anak-anak kita sekarang. Saya pernah diundang oleh sekolah Islam di Cilengsi ini ya, nggak jauh dari sini, saya nggak perlu sebut. Untuk membahas ini, kenapa Ustaz? Anak-anak sekarang itu istilahnya generasi stroberi, Pak. Tahu? Stroberi itu kan menarik, Pak ya, keren gitu kan, memikat secara fisik. Tapi dipencet sedikit saja sudah, ya hancur gitu kan. Ya. Anak-anak kita sekarang ini, Pak, generasi muda itu rata-rata itu tampilan secara fisiknya lebih keren dari bapaknya, dari ibunya. Ya kan? Ya, anak-anak kita ini loh, ya. Anak saya itu dua-duanya Pak, tingginya di atas saya. Yang paling kecil itu 175, saya 167. Dia lebih tinggi, kakaknya 174. Udah dia di atas kita. Ya. Secara fisik lebih keren, lebih gagah, lebih ganteng. Ya, tapi secara mental itu masalah. Ya. Kenapa, Pak? Karena anak-anak kita hari ini hidup dengan kemudahan. Ingat rumusnya, kesulitan membuat melahirkan orang kuat, kemudahan melahirkan orang lemah. Ya, mau tanya saya, bapak-bapak ini dulu sekolahnya rata-rata kan jalan kaki. Ya, berapa kilo, Pak? Hah? 1 kilo jalan kaki ya. Saya mau tanya, adakah anak kita yang hari ini sekolah jalan kaki? Nggak ada. Rata-rata diantar. Ya, bahkan yang 2 kilo sekolah saya masih tetap di situ. Itu teman saya juga anaknya ada yang sekolah di situ. Dulu bapaknya jalan kaki, sekarang anaknya dianterin pakai motor. Ya, maka lihat hasil. Ya, Bapak sekedar nanti silakan di-searching di internet banyak itu. Di Jepang, Pak, anak SD Pak, hanya dikasih kesempatan 1 bulan diantar oleh orang tuanya. Setelah itu tidak boleh. Tidak boleh. Itulah proses pendidikan yang harus. Marah orang tuanya. Aturan satu negara itu. Di tempat kita gitu. Pindah sekolah itu. Ya. Tapi itulah kenapa bangsa Jepang menjadi bangsa yang kuat. Kita kan nggak ada yang tega itu. Ya. Saya ini, Pak, mau ngelepas anak supaya bisa berangkat sekolah sendiri. Kelas 4 saya, kelas 4 saya lepas. Mas, berani berangkat sendiri? Berani. Ya, saya antar ke tempat keluar, naik angkot di Rawa Inki. Naik angkot ya. Pulang ke saya, Pak. Enggak, Pak, enggak tega, Pak. Saya ikutin dari jauh, Pak. Saya di belakang mobil lain saya ikutin. Saya lihat sampai dia masuk halaman, baru pulang saya. Itu di kantor, Pak, nggak tenang. Saya telepon terus istri saya, sudah belum Mas? Kan belum waktunya, kata istri saya. Nggak tenang, Pak. Besok begitu, lama-lama biasa, Pak. Ya, lama-lama biasa. Anak saya di pesantren, Pak, itu dulu sekarang saya di pesantren itu begitu saya nengok, ini Pak anak paling jarang ditengok. Ya, karena sudah biasa, karena sudah melepas. Ya,
Kitalah yang tidak mau. Anak kita itu sudah mau lepas, Pak. Kita ini yang tidak bisa melepasnya. Ya, saya punya guru Ustaz saya itu orang yang spesialis nyapih anak-anak itu loh, Pak. Ya kan, melepas dari ini. Saya pernah datang, itu ada seorang ibu datang. Kenapa itu Ustaz? Itu lagi nyapih anak. Ini Ustaz saya ini, Mas. Ya, saya mau tanya ya ini. Sebenarnya siapa yang saya sapih itu? Siapa Pak kira-kira yang disapih? Orang tuanya, Pak. Ya, yang disapih itu orang tuanya, bukan anaknya. Anak kita itu sudah mau lepas, kita ini loh yang gandoli, tapi nggak mau bilang. Anaknya nggak mau, kita aja yang nggak mau bisa ngelepas itu. Ya, berat itu, Pak. Ya, berat. Maka anak saya kuat-kuatin tuh, ya, kuat-kuatin. Sekarang itu, Pak. Ya, berangkat, anak saya kan di Turki. Berangkat ke Turki itu adiknya bilang, itu mau ke Bekasi apa mau ke Istanbul itu enak bawa tas enteng aja begini. Biasa aja, tidak biasa karena memang sudah kecil ya. Tapi harus ini. Anak kita ini nanti Pak situasinya akan lebih sulit dari sekarang. Maka harus jadi orang kuat, punya ketabahan. Maka puasa ini harus jangan sampai lewat. Jangan sampai lewat. Kita gunakan sarana puasa ini untuk mendidik anak-anak kita supaya nanti menjadi orang yang hebat. Orang yang berprestasi, dan itu butuh ketabahan yang luar biasa. Itu saja barangkali sudah suruh barangkali ya. Silakan, masih ada slide tapi cukup barangkali nanti waktunya kepanjangan. Kalau ada yang mau sharing boleh, menambahkan boleh, bertanya juga boleh. Syaratnya kalau bertanya, pertanyaan yang saya bisa jawab saja. Kalau enggak ya nanti saya repot. Silakan. Sudah suruh kan ya? Tanya sudah. Ya. Ya, supaya kita tetap konsisten menghadapi situasi sulit. Ya, yang pertama memang begini Pak. Kita harus berlatih dulu. Ini selama puasa ini betul-betul harus kita belajar untuk prihatin Pak. Ya, sekurang-kurangnya beginilah. Nanti Lebaran itu 1 Syawal saja Pak. Jangan didului gitu. Ya, Lebarannya itu 1 Syawal. Ini kan masih berapa nih? Ya, jangan Lebaran dulu. Itu ya, jangan Lebaran dulu. Kita ini kan sudah Lebaran kecil, nanti tinggal bomnya saja itu kan ya. Ya, artinya begini. Kenapa orang tua kita dulu Pak pakai pola, pakai ini, pakai itu barangkali ya. Itu supaya kita ini mau puasa. Ya kan? Dipakai hadiah-hadiah itu kan supaya seneng gitu kan? Ya. Tapi masa sih yang sudah puluhan kali puasa kayak kita masih pakai diiming-iming kayak begitu supaya mau puasa? Ya. Gak perlu lagi lah begitu. Puasa ini jalani dengan sungguh-sungguh. Udah. Buka puasa biasa aja, normal aja. Seperti kita makan hari-hari biasa saja. Nggak harus mengada-adakan supaya betul-betul kita ini merasa deritanya bagaimana jadi orang miskin itu. Ya, orang miskin itu Pak, kalau puasa Pak, tidak tahu buka nanti kapan, karena orang miskin. Ya puasanya orang miskin kan nggak tahu bukanya kapan. Lah kita kan sudah jelas waktunya, apalagi menunya sudah tahu. Baru sambil makan sahur. Nanti kita buka puasa di mana? Baru sahur ngomongin buka di mana? Ya, sudah direncana gitu, nggak usah pakai begitu. Ya, nggak usah pakai, biasa saja kita jalani hidup ini normal seperti ini. Nanti supaya kita betul-betul rasakan. Yang kedua apa? Ya, kalau keluarga kita, maka mari bangun keluarga kita ini saling mengingatkan. Ya, pasti dalam kehidupan ini ada situasi-situasi sulit. Situasi-situasi atau ekonomi, kesehatan yang itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menguji kita. Nah, maka kita harus saling mengingatkan, Pak. Bapak, Ibu utamanya harus satu bahasa kompak menghadapi situasi-situasi yang sulit. Anak kita menghadapi kegagalan apa-apa, Bapak, Ibu harus satu suara, Pak. Ya. Jangan ada yang saling nyalakan anaknya. Ya, ini bagian proses kehidupan yang harus dijalani bersama. Ya, harus saling mengingatkan. Itulah pentingnya kita saling mengingatkan di dalam suatu keluarga.
Ya, begitu Pak ya. Monggo yang lain. Tidak ada? Cukup barangkali ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Dan mari jalani puasa tahun ini dengan sungguh-sungguh. Mari terima saja kondisi-kondisi tidak enak dalam puasa sekarang ini, yang itu semuanya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita punya ketabahan yang itu kita butuhkan dalam mengarungi kehidupan yang makin hari semakin penuh dengan masalah ini. Mudah-mudahan tahun ini menjadi puasa yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah pasti saya Awang Surya pribadi. Mohon kebesaran hati jamaah sekalian untuk membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saya tutup dengan kafaratul majelis. Ya, mari sama-sama kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.